Al-bayan itu bayyinun. Nah, itu berarti apa? Menjelaskan. Al-bayan adalah kemampuan bukan menjelaskan. Apa ya? Menalar. Nah, kemampuan menalar. Maka kita berbeda dengan binatang. Binatang tidak mampu membedakan rumput dengan pohon yang besar. Binatang tidak paham tentang bulan dan bintang. Binatang juga tidak tahu kenapa dia diciptakan dari telur, yang lainnya dari janin. Tapi sebaliknya kita diancam oleh Allah. Setelah kita diberikan al-bayan, ternyata kita belum paham kenapa Allah menciptakan bulan, bintang. Ini jadi masalah. Itulah kenapa setelah al-bayan nanti diungkapkan. Maka timbul pertanyaan, kenapa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Karena kita tidak mengelola tiga hal itu. Satu, Al-Quran sebagai suatu pengajaran. Yang kedua, eksistensi kita secara tabi'iyah sebagai orang atau makhluk yang memiliki harmonis, dinamis, dan sifat lupa, kebaikan lupa ini. Dan yang ketiga adalah telah diberikan kemampuan nalar, yaitu al-bayan. Untuk apa? Nah, baru kita masuk. Asyamsu wal qamaru bihusban. Ayo kita nalar sekarang. Itu maksudnya. Ayo kita nalar sekarang. Lihatlah asyamsu, matahari, wal qamaru, bulan. Yang dilihat apanya? Matahari, bulannya ke apanya? Yang dilihat bihusban, yaitu ada alif nunnya lagi ya. Hasiba, hisab, ilmu hisab, berhitung, perhitungan. Husban, perhitungan yang ekstrim, tingkat tinggi, tidak ada yang bisa kecuali Allah yang punya ini. Maka konstan matahari dan bulan itu bisa dipegang oleh kita. Maka kita membuat kalender, kita buat jadwal dengan matahari dan bulan itu. Karena husban tidak mungkin meleset. Coba nalar itu. Kalau masih juga belum bisa bersyukur, aneh. Berarti ada tiga kemungkinan. Satu, nalarnya rendah. Dua, ada sifat dari unsur al-insan yang hilang atau melemah. Atau yang ketiga, orang belajar Quran. Itu maksudnya apa ya? Asyamsu wal qamaru bihusban. Ada orang tabrakan dulu, menang, nggak ada yang berubah. Ada orang mati karena COVID, menang. Ada tiga kemungkinan. Nalarnya hilang, lemah. Padahal mah gampang, alhamdulillah. Uang dialis mati kita dulu. Berarti saya masih punya kesempatan bertobat. Nah, kata taubat ini ditemukan di Quran. Sama-sama senang dua orang atau tiga orang, alhamdulillah teman kita udah mati, kita belum kena COVID. Tinggal kita lihat kenapa dia senang. Saya belum selesai itu urusan. Berarti nalarnya masih ada. Tapi ternyata nggak nyampe ke tujuan. Yang kedua, iya saya juga sama. Ada urusan belum selesai, tapi saya mah kepikiran istri nih. Berarti ya ada al-insan yang kerja. Tapi yang ketiga beda lagi. Alhamdulillah saya masih ada peluang untuk tobat.
Nah, itu namanya Allamahul Quran. Jadi ada 3 bagaimana kita menemukan konsep bersyukur yang benar itu. Maka dulu ada mubalik Persis, ulama Persis. Persis apa Persis? Persis. Imaduddin. Imaduddin ya? Kiai Haji Imaduddin. Saya ingat betul. Kata Kiai Haji Imaduddin, tidak mungkin bisa bersyukur kalau nalarnya rendah. Kata Kiai Haji Imaduddin. Jadi memang untuk bisa bersyukur tuh nalarnya kudu, bukan EQ menalar itu. Bukan EQ. Karena yang menusuk Syekh Jabir EQ-nya bagusnya itu. Bagus. Mungkin nalarnya yang kurang. Mari kita nalar yang lain. Allah meminta kita menalar wan najmu. Lihatlah najm, lawannya asyajaru. Ini bukan najm bintang, tapi lawannya asyajaru. Asyajarunya apa? Pohon yang bercabang, batangnya tinggi, berarti an-najmu, pohon yang tidak seperti itu, bisa suket, bisa rumput. Ya. Kalau teki apa? Suket teki itu lagunya Didi Kempot ya. Wan-najmu, pohon-pohon tak berbatang, berdahan. Wasyajaru, pohon-pohon yang berbatang dan berdahan. Lihat, nalar. Pada saat jatuh daun, jatuh daunnya. Pada saat tumbuh ke atas, tumbuh ke atas. Nggak pernah menolak perintah Allah. Keduanya yasjudan. Masa kamu nggak malu? Coba nalar. Pernah ada demo pohon kepada kebijakan Allah? Kan enggak. Menolak tumbuh gitu. Kan enggak. Atau mengeluhi Allah pegel memproduksi duren terus kepada manusia. Kan enggak ada, tetap aja memproduksi duren karena dia pohon duren. Memproduksi duku karena dia pohon duku, terus saja. Dan itu yasjudan. Kita ternyata kalah dengan ketaatan 2 jenis makhluk ini kepada Allah. Dan itu nggak bisa kita temukan pelajaran itu kalau nalar kita rendah. Kalau sifat al-insan kita hilang. Dan kalau kita nggak belajar Quran, nggak akan ketemu. Ya. Kenapa ya ada yang lama disegel dulu kenapa kan? Sekarang hari ini kan Putri Malu. Pernah nggak Putri Malu disegel akhirnya tetap tidak mengkeret? Kan tetap mengkeret. Dan itu yasjudan. Ada yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ini memang lebih layak untuk orang-orang kafir yang tamblek ya. Kita mau udah tokcer begini-beginiannya. Maka ini turun di tahun 10 kenabian. Sudah 10 tahun didakwain Nabi, belum aja beriman kepada Allah dan Rasulullah.